Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di mata kuliah topik khusus dalam akuntansi ini kami akan mempresentasikan materi mengenai model-model proyeksi keuangan. Kelompok kami beranggotakan 12 orang dengan saya sendiri Salsa Nabila Chandra dengan NPM terakhir 60. Definisi dan konsep dasar proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan itu merupakan suatu perencanaan keuangan strategis yang mencakup peramalan pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan modal di masa depan berdasarkan berbagai faktor strategis yang relevan. Tujuan dan manfaat dari proyeksi keuangan ini yang pertama, merencanakan kebutuhan dana dengan memperkirakan arus kas untuk operasional, pengembangan produk, dan ekspansi. Yang kedua, evaluasi kinerja dan penetapan target, yaitu membandingkan kinerja aktual dengan proyeksi untuk menyesuaikan strategi bisnis. Yang ketiga, menilai kelayakan proyek dan strategi bisnis, yaitu menganalisis dampak keuangan dari berbagai skenario sebelum mengambil keputusan yang strategis. Perkenalkan, nama saya Deva Aska Zafira dengan NPM 2311031052. Di sini saya akan menjelaskan jenis proyeksi keuangan. Jenis proyeksi keuangan dibagi menjadi proyeksi jangka pendek dan juga proyeksi jangka panjang. Proyeksi jangka pendek yaitu kurang dari sama dengan 1 tahun yang digunakan untuk pengelolaan operasional harian. Sedangkan proyeksi jangka panjang yaitu 3 sampai dengan 5 tahun digunakan untuk menarik investor dan strategi bisnis jangka panjang. Selanjutnya yaitu hasil proyeksi keuangan. Ada 3 contohnya, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan neraca. Laporan laba rugi menilai profitabilitas, laporan arus kas memantau likuiditas dan pengelolaan dana, serta laporan neraca menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naura dan NPM terakhir 018. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memuat informasi seputar neraca keuangan, arus kas, perubahan modal, serta laba rugi. Dalam penyusunannya, proyeksi laporan laba rugi terdiri dari beberapa komponen utama, dimulai dengan pendapatan yang mencerminkan hasil dari penjualan produk atau jasa, diikuti dengan beban pokok penjualan yang mencerminkan biaya produksi atau penyediaan produk dan jasa tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasika Salsabila dan NPM 2311031071. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi laporan posisi keuangan. Proyeksi laporan posisi keuangan didefinisikan sebagai perkiraan jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki oleh sebuah perusahaan, beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham, pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Manfaat utama dari proyeksi keuangan adalah mengoptimalkan arus kas dan pengelolaan keuangan. Saya Maulida Zulfa dengan NPM akhir 045 akan melanjutkan penjelasan tentang proyeksi laporan arus kas. Jadi proyeksi laporan arus kas ini merupakan proses perkiraan atau prediksi tentang jumlah kas yang akan masuk dan keluar dari suatu entitas bisnis dalam periode waktu tertentu. Dan proyeksi arus kas ini membantu perusahaan dalam mengelola likuiditas dengan cara memastikan ketersediaannya dengan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Perkenalkan, nama saya Nela Bintang Kamalinda dengan NPM 2311031077. Selanjutnya, discounted cash flow atau DCF. Metode discounted cash flow atau arus kas diskonto adalah teknik yang digunakan investor untuk menganalisis harga saham dengan menghubungkan nilai suatu aset dengan present value atau nilai saat ini dari arus kas yang akan dihasilkan di masa depan. Manfaat menerapkan metode DCF adalah investor dan direksi perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai nilai saham suatu bisnis. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NPM akhir 014. Penerapan model-model proyeksi keuangan. Proyeksi laporan laba rugi, penerapan model proyeksi laporan laba rugi. Yang pertama itu mengumpulkan data historis. Mengumpulkan data historis keuangan perusahaan seperti pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasional, serta pajak dari beberapa periode sebelumnya. Yang kedua, ada menentukan metode proyeksi. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti metode tren, metode regresi, metode anggaran, dan metode data historis. Yang ketiga, menyusun proyeksi pendapatan.
Pendapatan diproyeksikan dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan tahunan berdasarkan data historis atau faktor eksternal, seperti kondisi pasar dan industri. Yang keempat, menghitung beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan diperkirakan berdasarkan rasio biaya produksi terhadap penjualan dari periode sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Taskia Farha dengan NPM 23110311059. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai penerapan model proyeksi laporan laba rugi. Jadi, untuk langkah selanjutnya yaitu adalah menghitung beban operasional, di mana beban operasional ini mencakup pemasaran, administrasi, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya menghitung laba operasi. Laba operasi itu diperoleh dari selisih pendapatan dengan total beban pokok penjualan dan beban operasional. Selanjutnya adalah menghitung beban bunga dan pajak. Jika perusahaan memiliki utang, maka beban bunga harus diperhitungkan dalam proyeksi laporan laba rugi. Beban bunga itu mencerminkan kewajiban finansial perusahaan terhadap pihak ketiga. Kemudian langkah yang terakhir yaitu adalah menyusun laporan laba rugi proyeksi. Setelah semua elemen dihitung, laporan laba rugi proyeksi dapat dibuat. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya adalah yang pertama, kita bisa menentukan asumsi dan data historis. Kemudian yang kedua, membuat proyeksi laporan laba rugi. Yang ketiga, membuat proyeksi arus kas. Yang keempat, membuat proyeksi neraca. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan evaluasi dan penyesuaian. Untuk kekurangannya, tingkat ketidakpastiannya itu tinggi. Kemudian ketergantungan pada asumsinya itu sangat besar dan tidak mencerminkan arus kas secara langsung. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Intan Marlida dengan MPM terakhir 036. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu proyeksi laporan posisi keuangan. Penerapan model proyeksi laporan posisi keuangan yaitu menentukan asumsi dan data historis, membuat proyeksi laporan laba rugi, menyusun proyeksi arus kas, membuat proyeksi neraca, dan evaluasi dan penyesuaian. Kelebihannya, menunjukkan kondisi finansial di masa depan, membantu perencanaan ekspansi, mengoptimalkan pengelolaan arus kas. Kekurangannya, tidak selalu mencerminkan kinerja operasional, bergantung pada akurasi estimasi aset dan kewajiban, dan sulit mengantisipasi perubahan pasar. Nama saya Nadia Epi akan melanjutkan materi tentang proyeksi laporan arus kas. Jadi penerapan model proyeksi arus kas. Jadi proyeksi arus kas dimulai dengan menentukan periode yang sesuai seperti bulanan, triwulan, tahunan, dan mengumpulkan data historis seperti penerimaan dan pengeluaran kas serta faktor eksternal yang memengaruhi keuangan. Selanjutnya, perusahaan menyusun asumsi bisnis berdasarkan analisis historis dan pasar. Proyeksi arus kas disusun menggunakan metode langsung, yaitu menghitung transaksi kas atau tidak langsung yang menyesuaikan laba bersih dengan perubahan akun neraca. Hasil proyeksi kemudian dievaluasi dan disesuaikan jika ada ketidaksesuaian atau perubahan faktor eksternal. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihannya dulu. Kelebihan proyeksi arus kas ini meliputi pengelolaan likuiditas, peningkatan transparansi keuangan, dan dukungan untuk keputusan investasi, juga antisipasi kekurangan kas. Lalu di kekurangannya ada tidak mencerminkan profitabilitas secara langsung, yaitu sebuah bisnis bisa memiliki arus discounted cash flow atau DCF. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Talita Nindya Salsabila dengan NPM 23110311075. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang discounted cash flow atau DCF. Penerapan model proyeksi DCF dimulai dengan mengumpulkan data keuangan historis dan menentukan periode proyeksi 5-10 tahun. Selanjutnya, proyeksi arus kas masa depan dihitung berdasarkan pendapatan, biaya, dan investasi dengan tingkat diskonto yang ditentukan menggunakan WACC atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Nilai DCF dihitung menggunakan rumus tertentu, ditambah dengan nilai terminal yang dihitung melalui Gordon Growth Model. Total nilai bisnis diperoleh dari penjumlahan DCF
dan terminal value, dan jika nilai DCF lebih besar dari investasi awal, proyek dianggap menguntungkan. Nah, untuk kelebihan dari metode ini itu mencangkup estimasi nilai intrinsik yang akurat, terus membantu keputusan investasi, dapat diterapkan pada berbagai aset, dan memungkinkan perbandingan antar investasi berdasarkan arus kas masa depan. Dan kekurangannya untuk metode ini mencangkup ketergantungan pada asumsi tingkat diskonto, kesulitan memperkirakan arus kas masa depan, dan ketidakmampuan mempertimbangkan faktor eksternal seperti sentimen pasar atau resiko publik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya KJ Tabita William dengan NPM akhir 042. Di sini saya akan menyimpulkan materi kelompok kami yaitu model-model proyeksi keuangan. Jadi, proyeksi keuangan merupakan alat yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, baik dalam perencanaan strategisnya maupun ketika proses pengambilan keputusan. Di mana model-model proyeksi keuangan seperti proyeksi laba rugi, proyeksi posisi keuangan atau neraca, proyeksi arus kas, serta discounted cash flow atau DCF itu sangat berguna untuk memperkirakan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Selain itu, proyeksi keuangan juga sangat berguna dan berfungsi untuk mengelola arus kas, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memitigasi risiko. Namun, proyeksi keuangan ini juga bergantung pada keakuratan. Jadi bergantung pada asumsi serta data yang ada. Jadi jika datanya kurang lengkap, maka proyeksi keuangan ini juga bisa terganggu. Maka dari itu, sangat penting bagi mahasiswa akuntansi untuk memahami konsep proyeksi keuangan, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang analisis bisnis yang berbasis data. Demikian kesimpulan materi dari model-model proyeksi keuangan. Untuk kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.